Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, bila saat pagi hari ini kita boleh kembali dipertemukan dalam ibadah saat pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah saat pagi hari ini dengan kasih Kristus. Ibu Gembala akan membuka ibadah pagi hari ini dengan doa. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita dengan doa. Kita akan bersama-sama berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan, dan Allah yang layak disembah dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, kalau Engkau boleh memberikan hari yang baru bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, kami membawa setiap tubuh roh jiwa kami pada pagi hari ini Tuhan, di mana sebentar kami akan bersama-sama untuk memulaikan ibadah pagi hari ini ya Bapa. Oleh sebab itu kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyertai, memimpin dalam ibadah kami ya Bapa. Engkau yang akan memberkati, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang akan ambil bahagian di dalamnya, baik yang akan melayani pujian maupun yang melayani musik, bahkan hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Engkau akan mengurapi setiap kami, bahkan Engkau akan memakai setiap peralatan-peralatan yang ada, musik yang akan kami pakai Tuhan. Engkau yang akan mengurapi ya Bapa, sehingga pelayanan pagi hari ini Tuhan boleh benar-benar menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang ikut beribadah dan mendengarkan daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Singkirkan, halokan dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami berdoa bersehati, menyerahkan segala kuasa kegelapan, roh iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan usir dari ruangan ini, Engkau akan usir dari setiap ruangan hati dan pemikiran kami. Sehingga pagi hari ini Bapa, hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan, dan kami siap untuk menerima akan segala berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan kami akan memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan memulai pujian kita pada saat pagi hari ini. Bila sinar kemuliaan Bapa memenuhi kita dimanapun kita berada, kita akan bersatu hati, kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan kita. Karena apapun yang terjadi, Dia Allah yang tetap baik di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu.
Ibu Saudara, bila saat ini Tuhan izinkan kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita lihat kebaikan Tuhan, kita boleh beribadah dengan keluarga, kita boleh disatukan dengan keluarga, bahwa waktu Tuhan itu pasti indah di dalam kehidupan kita, melewati semua cobaan yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat pujian, bila Kau izinkan. Terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat ini hari yang indah, karena kita bisa memberikan puji yang terindah buat Yesus Tuhan kita. Karena Dialah ya Allah yang layak disembah. Apapun keberadaan kita, apapun masalah di kehidupan kita, apapun rintangan yang menghalangi kehidupan kita, hari-hari kita tetap indah bersama Yesus. Amin. Kita angkat pujian hari yang terindah ketika kita berjumpa dengan Yesus. Jumpa
kita selalu ingin bertumbuh dalam iman kepada Yesus, karena Yesuslah yang selalu ada di setiap kehidupan kita. Amin. Dan saat ini kita akan persiapkan hati kita persiapkan hidup kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Apapun keberadaan kita, Yesus selalu cinta pada kita. Dia tetap bersama kita di dalam setiap apapun masalah kehidupan kita, setiap suka duka kita. Dialah Yesus yang menggantikan menjamin hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan Terima kasih Tuhan buat kasih pengurapan-Mu di dalam puji-pujian kami Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur karena hadirat-Mu datang di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Urapi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan sabda firman-Mu
dan bisa melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi terang garam dunia buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kehidupan kami, memberikan cahaya di dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan kepada hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga berkat dan karunia akan kami terima dengan firman yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita percaya pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya bersyukur pagi hari ini saya dapat melayani Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan pengharapan. Ya, Mei dalam bahasa Inggris adalah May, yang artinya adalah harapan. Firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini, percayalah masih ada harapan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Ya. Bahkan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pengharapan di dalam Kristus. Ya. Boleh katakan bersama-sama 1, 2, 3, pengharapan dalam Kristus. Ya. Kita melihat bahwa keadaan dunia hari-hari ini mungkin tidak semakin baik. Keadaan orang yang di luar sana mungkin mengalami penderitaan yang namanya virus corona sedang merajalela. Bahkan mungkin ada kasus-kasus pencurian, kasus tindakan kejahatan kriminalitas berkembang ya. Karena orang mulai mencari yang namanya pengharapan. Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan ya. Orang kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatannya, kehilangan nyawanya, bahkan kasus-kasus kematian banyak meningkat luar biasa. Tetapi pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa pengharapan kita dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam Matius 8 ayat 1 sampai yang keempat. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dalam Matius 8 ayat 1 sampai yang keempat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ya. Puji nama Tuhan, kita sudah membaca satu perikop ini tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat menjijikkan, ya. Penyakit yang mungkin sangat memalukan. Orang kusta harus mengalami yang namanya terasingkan, disingkirkan, tidak mendapatkan tempat yang layak. Bahkan dia harus memakai kain yang tercabik-cabik, dia harus mengurai rambutnya seperti orang gila mungkin ya, dan mengatakan najis, najis, saya najis. Sehingga tidak banyak orang memperhatikan keadaan orang kusta. Bahkan orang mengatakan orang yang kena kusta adalah orang yang kena kutuk, tidak diberkati Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita melihat ada satu peristiwa bagaimana
orang yang sakit kusta ini memberanikan diri datang kepada Yesus. Tuhan Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam tulisan seorang rasul yang bernama Matius, Matius ingin menyampaikan kepada kita semua pagi hari ini bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah sebagai penyelamat umatnya dari dosa mereka. Ya. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan orang yang sakit kusta. Orang boleh menyingkirkan orang yang sakit kusta. Orang boleh meremehkan orang sakit kusta. Bahkan orang tidak memperhitungkan orang yang sakit kusta. Bahkan tidak menganggap, tidak mau menerima, menyingkirkan atau bahkan membiarkan orang kusta itu mati secara perlahan karena sakitnya yang luar biasa. Tetapi pagi hari ini kita belajar bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan seperti orang kusta ini. Dia memberikan teladan bagi kita, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan seperti orang kusta ini. Di ayat yang pertama saya akan membacakan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Pribadi Yesus adalah pribadi yang berpengaruh. Dia tidak sekedar mengajar, dia tidak sekedar menasehati, tidak sekedar berkhotbah seperti ahli-ahli Taurat, seperti orang Farisi, seperti guru-guru pada zaman itu. Tetapi dikatakan Yesus ini adalah orang yang berkuasa. Di ayat sebelumnya kita akan membaca Matius 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Karena pengaruhnya yang luar biasa, maka dengan perkataannya, dengan pengajarannya, Yesus bisa menyentuh banyak orang. Dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena ajarannya, karena pengajarannya, karena perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Maka banyak orang disentuh hatinya, dijamah hatinya, diberkati, sehingga ingin lebih lagi mengenal siapakah Yesus. Ya. Dengan perkataan yang penuh dengan kuasa itu, maka orang kusta hatinya pun tersentuh. Ya. Dia melihat, dia mendengar siapakah Yesus. Dan hatinya rindu untuk mengenal siapa pribadi Yesus itu yang berkuasa. Dengan memberanikan diri, maka orang kusta ini datang sujud menyembah kepada Yesus. Yang pertama, sikap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan adalah milikilah kerendahan hati. Yang pertama, kita harus memiliki kerendahan hati. Ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Datang kepadanya lalu sujud menyembah dia. Hanya orang yang penuh dengan keberanian berani datang kepada Yesus. Ya. Orang-orang pada saat itu, bahkan zaman Musa sebelumnya, tidak ada yang berani datang kepada imam-imam, tidak ada yang berani datang kepada para pemimpin atau guru-guru mereka atau kepada ahli-ahli Taurat, karena mereka menyadari saya belum tahir, saya najis. Tidak mungkin orang yang najis akan berani menyentuh benda yang kudus. Ya. Tetapi orang kusta ini karena mendengar perkataan Yesus, hatinya tersentuh. Dia memberanikan diri datang kepada Yesus dan menyembah dia. Ya. Yang pertama, kita harus memiliki kerendahan hati. Hanya orang yang merendahkan hatinya, yang merendahkan dirinya di hadapan Yesus, yang layak menerima anugerah Tuhan, yang layak menerima belas kasihan Tuhan, yang layak menerima kasih karunia yang sempurna itu. Dan pagi hari ini saya percaya apapun keadaan kita, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Dia berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan pagi hari ini saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Bahkan beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kita bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kita. Tuhan itu sumber semangat kita. Hanya orang yang bersemangat yang dapat menanggung segala penderitaan kehidupan. Di tengah situasi yang sangat pelik, yang sangat runyam, yang tidak jelas seperti saat ini, percayalah ada harapan di dalam Yesus. Amin. Kita datang kepada Dia dengan merendahkan hati kita, dengan ketulusan hati kita, mencari wajah Tuhan, mendekat sama Tuhan. Selanjutnya yang kedua,
Kita baca kembali di ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan dapat berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Aku seorang yang najis, aku seorang yang hina, aku seorang yang kotor, orang yang lemah, tidak berdaya. Aku memberanikan diri datang menyembahmu, dan aku mengizinkan engkau memberkati aku, mengizinkan engkau menjamah aku, mentahirkan aku. Dia berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Yang kedua, setelah kita memiliki kerendahan hati datang kepada Yesus, kita harus percaya pada kuasa Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Hanya Allah yang sanggup melepaskan orang kusta. Hanya Allah yang sanggup membebaskan orang dari sakit kusta. Kutuk tidak dapat dilepaskan dengan kekuatan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya. Tetapi orang kusta ini mengandalkan Tuhan. Dia datang dengan kerendahan hati. Dia mengakui bahwa Yesus berkuasa atas kehidupannya. Yesus berkuasa melepaskan dia dari kutuk sakit kusta. Dia mengatakan, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Arti dari percaya akan kuasa Allah adalah kita harus bersandar pada kuasa Allah. Kita harus memohon belas kasihannya, ya. Dengan kita bersandar pada kuasa Allah, dengan kita memohon belas kasihan Allah, percayalah di ayat selanjutnya dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Mujizat terjadi saat kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, saat kita mengakui kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Percayalah di saat itulah Tuhan menjamah kita. Tuhan melepaskan kita dari sakit kusta, melepaskan kita dari ikatan belenggu dosa. Orang yang sakit kusta ini, orang yang tidak disebutkan namanya ini menjadi viral, sangat terkenal pada zaman itu. Hanya karena keberaniannya datang kepada Yesus dengan merendahkan hati, dengan mengakui kuasa Allah dalam hidup Yesus, ya. Dia mengalami mujizat yang luar biasa, dikatakan jadilah engkau tahir. Tidak dengan kata-kata seperti Elisa saat menyembuhkan Naaman sakit kusta. Elisa harus mengatakan pergilah ke sungai Yordan, benamkanlah dirimu 7 kali di sungai Yordan. Elisa memerintahkan untuk melakukan tindakan, tetapi Yesus berkata jadilah engkau tahir. Dengan sepatah kata saja Yesus dapat melakukan mujizat. Ini kuasa Allah yang dinyatakan bagi orang yang percaya. Percaya akan kuasa Allah berarti kita harus bersandar pada kuasanya. Kita harus memohon belas kasihannya. Dengan kita merendahkan hati, dengan kita memohon belas kasihan Tuhan, percayalah di saat itu tangan Tuhan terulur menjamah kita. Tangan Tuhan terulur melepaskan kita dari ikatan dosa, dari ikatan sakit penyakit, seperti yang Tuhan lakukan kepada orang kusta ini. Di ayat selanjutnya dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, ayat yang keempat, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yang pertama, kita datang dengan kerendahan hati. Yang kedua, kita percaya akan kuasa Allah. Yang ketiga adalah setelah kita disembuhkan, dilepaskan, kita dipulihkan. Yang ketiga adalah kita harus hidup sesuai firman Allah. Orang kusta ini melakukan perintah Yesus. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Orang kusta ini pergi sesuai dengan perkataan Yesus. Dia mempersembahkan korban seperti yang diperintahkan oleh Musa. Ini membuktikan bahwa orang yang sudah dilepaskan, dibebaskan, disembuhkan, mengalami kuasa Allah, jangan hidup seperti hidup yang lama, tetapi pergilah, ya, lakukanlah firman Allah. Orang yang melakukan firman Allah adalah orang yang sedang membungkam kuasa kegelapan, orang yang sedang membungkam kuasa si jahat. Karena dengan kesaksian kita, dengan tindakan hidup kita, perkataan kita, semua yang sesuai dengan firman Allah itu akan bisa mengalahkan apapun, ya. Tidak perlu kita banyak bicara, tetapi dengan tindakan kita yang mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan disenangkan, Dia disanjung tinggi. Banyak orang akan melihat dan percaya kepada Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita bersyukur biarlah firman Tuhan ini
boleh menguatkan iman kita. Percayalah bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Amin. Saya percaya dari tempat ini, bahkan kita semua yang berada di rumah kita masing-masing, kita sedang menikmati pengharapan di dalam Kristus. Di tengah situasi yang tidak menentu, hanya Kristus yang menjadi harapan yang sangat pasti. Jelas ya, dialah harapan yang pasti. Dialah harapan yang memberikan kita kekuatan di tengah-tengah penderitaan dunia ini. Kita akan melihat dalam satu nasihat firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Biarlah pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini, mempercayai Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Sebab Dia mengasihani kita. Dia mengasihi orang yang rendah hati. Dia menentang orang yang congkak. Orang yang congkak adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Orang yang percaya akan kuasa Allah. Orang yang melakukan firman Allah. Sebab itu adalah gaya hidup kita. Orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab pengharapan dalam Kristus tidaklah sia-sia. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Kita percaya ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang lebih baik, yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun terkadang kita mengalami situasi yang tidak menentu, masalah mungkin terjadi atau tantangan demi tantangan terjadi, tetapi percayalah Tuhan sedang bekerja hari-hari ini dalam hidup kita. Sebab pengharapannya tidak pernah sia-sia. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Sujud di altarnya. Kita percaya bahwa pagi hari ini firman Tuhan boleh menguatkan iman percaya kita. Jangan hilang harapan pada Tuhan. Tetap teguh berdiri bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini.
mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi di antaranya. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu, kami merendahkan hati kami di hadapan, sebab Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami menyembah-Mu, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang memuaskan kami, hanya hadirat-Mu yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, Engkaulah sumber pengharapan kami, pengharapan kami dalam-Mu, harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama-sama katakan dengan segenap hati kita. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Kami kuat di dalam-Mu, sebab Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan merendahkan hati kita. Kita menyembah Dia pagi hari ini.
bukan karena kerinduan hati kita, tetapi Dia terlebih rindu menolong kita, Dia terlebih rindu memberkati kita pagi hari ini. Hanya Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam situasi yang tidak pasti saat ini. Sebab pengharapan dalam Kristus tidak pernah sia-sia dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami menyadari keterbatasan kami tanpa Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami binasa. Kami tidak berbuah. Kami tidak menghasilkan. Kami terkutuk. Tetapi di dalam Engkau kami diberkati. Kami menghasilkan buah. Kami memiliki kekuatan yang baru. Jika Tuhan sanggup melepaskan orang yang sakit kusta, orang yang terkutuk, Tuhan sanggup melepaskan. Maka hari ini juga Tuhan sanggup melepaskan kami dari segala macam kutuk dosa, dari segala macam kutuk sakit penyakit. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus, kami sudah disembuhkan. Kami dilepaskan. Dan kami percaya pagi hari ini kami sangat diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan kuasa Allah yang kami terima, dengan firman Allah yang kami dengar. Roh Kudus akan menolong kami sepanjang minggu ini untuk melakukan firman Allah, untuk hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Sebab hari-hari ini semakin jahat, tetapi biarlah hati kami melekat dengan-Mu, hidup kami dekat dengan Tuhan, dan kami menemukan kekuatan. Kami menemukan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu dengan kuasa Allah yang menyertai hidup kami, dengan mujizat Allah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehingga banyak orang akan mendengar tentang Yesus. Siapakah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan menolong setiap umat-Mu hari-hari ini yang berseru, yang berteriak minta tolong kepada Tuhan. Engkau sanggup menjawab doa mereka Tuhan. Mereka yang bergumul dalam masalah kesehatan, dalam masalah keuangan, dalam masalah pendidikan, pekerjaan, atau masalah rumah tangga mereka, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup memulihkan rumah tangga yang retak. Tuhan sanggup mengikat dengan kasih-Mu, memberikan keharmonisan di rumah tangga setiap anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup menyembuhkan mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini biarlah kuasa Allah dinyatakan dalam nama Yesus. Mereka yang menyaksikan tayangan ini Tuhan sedang menikmati hadirat Tuhan. Setiap kami yang menyaksikan ibadah saat ini sedang menikmati kuasa Allah. Sebab kuasa Allah tidak terbatas, hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Engkau sanggup meredakan badai yang hari-hari ini sedang terjadi Tuhan. Kami percaya walaupun kami berjalan di tengah badai, tetapi bersama dengan Tuhan kami dapat berjalan di atas air. Terima kasih Tuhan. Engkau sanggup memberkati setiap umat Tuhan. Engkau sanggup memberkati kota kami, memberkati bangsa kami hari-hari ini Tuhan yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Baik masalah ekonomi, masalah politik, sosial, budaya, masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Mari Tuhan tolong pemimpin kami, Tuhan tolong tenaga para medis, mereka yang bekerja keras untuk melawan virus corona yang terjadi. Nyatakan kuasa Allah, nyatakan pembelaan. Kami tidak mau hidup dalam murka Allah. Kami mau hidup di dalam kelepasan, dalam kesembuhan, dalam kesehatan Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup membebaskan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari sedang sakit mungkin Tuhan, yang sedang berseru-seru kepada Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami Tuhan, berkati gereja kami Tuhan, berkati keluarga kami dimanapun anak-anak Tuhan berada. Seluruh keluarga kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah melalui gereja ini nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan, dan banyak orang boleh mendengar tentang kabar baik melalui Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, Ibu Gembala kami, urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Nyatakan kuasa Allah lebih lagi.
Sehingga melalui pelayanan yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini yang sungguh luar biasa. Berkat Tuhan kami rasakan di tengah-tengah kami. Berkat melalui pujian dan penyembahan kami, melalui firman Allah, melalui sukacita surga yang kami rasakan saat kami menyembah Tuhan pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memerintah sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan, apapun yang dapat kami korbankan, biarlah Tuhan akan menjamah, memberkati tangan-tangan yang mengulurkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga lewat persembahan ini kami boleh menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur untuk segala kasih karunia Allah yang kami rasakan pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku dan kedua tangan kita dan kita akan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai setiap kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya, katakan dengan iman bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.